Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat adalah salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya bertaubat atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bertaubat, artinya taba yatubu taubatan, atau kembali kepada jalan yang benar, atau naba yanubu inabatan, artinya kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang dianjurkan untuk menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara bertaubat. Bertaubat di sini bisa dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz-lafaz astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan seterusnya, atau juga dengan cara melakukan sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat ini dikerjakan 2 rakaat. Bahkan salafus soleh ini kadang-kadang melakukan sholat sunnah taubat dengan nama sholat at-tawwabin, sholat sunnah al-awwabin, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan dalam rangka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya dikerjakan pada waktu ba'da sholat maghrib hingga menjelang isya. Ini ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang 6 kali, ada yang 8 kali, bahkan ada sampai puluhan kali. Ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat sunnah taubat paling sedikit dikerjakan 2 rakaat. Seperti biasa, sholat mafruḍah atau masnunah, sholat sunnah taubat ini dikerjakan diawali dengan takbiratul ihram. Tentunya niatnya usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Ini niat talafud, niat sholat sunnah taubat, yang pada intinya niat ini sebenarnya berada di dalam hati ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita itu sedang berniat untuk melakukan sholat. Sholat apa saja termasuk sholat sunnah taubat. Kemudian setelah takbiratul ihram dilanjutkan dengan bacaan iftitah, sama seperti halnya kita sholat fardu. Kemudian kita melanjutkan dengan dengan bacaan Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah itu kemudian kita
membaca surah Al-Kafirun. Ya, setelah Al-Kafirun dibaca selesai, maka kita melakukan ruku. Setelah ruku kita iktidal, kemudian kita sujud, kita duduk di antara dua sujud, dan setelah itu kita sujud kembali dan bangkit dari sujud untuk melakukan pembacaan Al-Fatihah sambil berdiri. Setelah selesai Al-Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas. Kemudian kita melakukan rakaat kedua seperti halnya rakaat yang pertama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat taubat ini waktunya pun itu sangat fleksibel, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di musola, kapan saja. Kalau kita merasa banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih banyak kita salat taubat kepada Allah, maka kita pun akan semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada bacaan-bacaan doa istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita istighfar ba'da salat fardu, itu pun bisa dijadikan aurat atau wirid untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula sayyidul istighfar, yaitu untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz seperti ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'duka mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap akan memulai berdoa, pujilah dulu Allah Subhanahu wa taala, bacalah sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada akhirnya ditutup dengan salam atau sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa bisa menyegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu apa-apa yang kita lakukan. Mungkin kita khilaf, mungkin kita tidak sadar, mungkin kita alpa, mungkin kita lupa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kita akan mohon ampun kepada Allah melalui salat sunnah taubat. Dan manakala kita sudah salat sunnah taubat, kita tentunya akan banyak berharap roja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan rahmatnya dan ampunannya, sehingga begitu kita sampai akhir hayat kita akan menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.